totalos cuman saya akinya ada pengisian gitu aja. Piston kita pakai ukuran 68, pakai produk Moto1. Kita disetting kompresi rendah. Untuk cleaner boringnya kita pakai JP Racing. Dari cc yang gede ataupun dari kecepatan, kenapa memilih lebih ke memikirkan yang lebih penting itulah torsi? Saya berpikir karena bodi gede seperti ini gitu ya. Kalau untuk kita patokan kayak ke special engine. Special engine itu kan dibikin yang namanya juga kan motor special engine. Iya. Oke, sekarang perkenalkan dulu itu siapa sih sebenarnya, kan ini baru muncul nih di channel Gestek My Way. Biar semua orang tahu nih, perkenalkan dulu. Ya, nama saya apa sih? Disebutnya Opik Botak. Ya kalau dipanggil Pak OB. Saya mekanik dari tim TRT 91, megang motor 4 motor, mungkin yang KLX, modif 125 yang body KX, modif 125 body YZ sama bebek standar. Dan berarti ini yang di samping Bapak pakai ini berarti ini motornya MXL 100. Ya, ini untuk joki MXL. Oh iya. Nih yang mau ditanyain kan, MXL itu kan basicnya dia tuh di motocross. Kan basicnya di gestrek. Pasti tuh pas awal-awal pasti merhatiinnya ini kan motocross, ini gestrek. Pasti ada hal kesulitan nggak dalam pas awal-awal mau membangun motor untuk yang basicnya motocross? Jadi kita fokusnya ke sasis. Kita fokus ke sasis, ke suspensi. Makanya kita bikin motor ini kolaborasi bikin sasisnya sama ARAT12. Kita semua mikirnya tuh gimana caranya memaksimalkan ini motor untuk suspensi sama sasis bisa menyamai untuk special engine, karena kita jokinya kan basicnya motocross. Jadi kita harus benar-benar nyeting suspensi sama rangkanya tuh senyaman mungkin untuk joki yang basicnya motocross. Kan kita tahu semua ya kalau motocross kan untuk kaki-kaki dia nyaman banget mungkin ya. Jadi kan pas dia datang ke gestrek kan perbedaannya kan sangat jauh lah. Kalau gestrek kan intinya dia pabrikan tapi yang dimodifikasi lagi. Berarti kesulitannya tadi di kaki-kaki. Untuk ini ya motor ini sendiri untuk kaki-kakinya pakai apa? Jadi kita kolaborasi sama ARAT12. Kita sok depan pakai YZ125. Jadi kita upgrade ke GC suspension, terus armnya kita pakai YZ125 juga satu set sama shocknya. Kita upgrade juga ke GC suspension. Terus ini kita pakai subrem special engine juga. Ini untuk mengurangi bobot lah. Kalau untuk special engine itu kan semua pakai sasis yang enteng gitu. Jadi kita ngakalin subremnya kita pakai special engine, terus cover body kita pakai KXF, jok sama tangki yang ori, setang kita pakai pet bar, itu permintaan dari joki juga. Dia pengen pakai pet bar, rem set depan belakang kita pakai YZ juga, tuas rem kita pakai YZ juga. Jadi kita gimana caranya untuk sama mungkin sama special engine gitu aja. Berarti ya itu pas awal-awal membangun motor ini jadi copy paste lah dari special engine mungkin ya. Ya seperti itulah. Jadi kita untuk posisi riding tingginya kita kolaborasi sama ARAT12
gimana caranya untuk Excel bisa nyaman untuk pakai motor ini ntar di sirkuit. Berarti itu untuk awal dari segi frame mungkin ya, dari body. Untuk mesin A, tadi kan dengar-dengar kita bincang-bincang dulu di belakang kamera, katanya ini motor ini itu tidak total loss. Kenapa tuh? Jadi gini, saya punya prinsip yang mungkin orang lain punya prinsip juga ya. Jadi satu, kenapa saya nggak pakai total loss? Jadi saya prinsipnya gitu, gini, itu banyak kejadian yang bikin KLX. Kita sering lihat di sirkuit itu ada yang susah di starter karena kehabisan aki gitu kan. Jadi saya itu salah satunya tuh satu itu untuk kita ngejaga torsi motor. Jadi torsi, jadi kita nggak bikin mesin itu seenteng mungkin. Jadi karena bodi segede ini, jadi kita bikin torsi yang kuat. Kita nggak bikin total loss. Terus untuk biar ada pengisian di saat kita jalan, kita nggak perlu repot ngisi ngecas aki seudah balapan atau sebelum balapan, dia ngisi terus ke aki. Jadi aki untuk pengapian ke sananya itu konstan, tetap ada pengisian. Jadi kita nggak perlu repot, kita nggak perlu takut untuk tekor aki atau gimana. Gitu aja sebenarnya. Total loss sih total loss. Total loss itu total loss. Cuman saya akinya ada pengisian gitu aja. Berarti ini untuk pengapiannya menggunakan apa? Pengapian kita pakai BRT yang IMAX 2 Super Pro. Kita mapping ulang, kita nyari angka-angka pengapian yang cocok untuk mesin ini. Nah, dari segi magnet nih, dari segi magnet menggunakan berapa gram atau pakai magnet apa atau gimana? Kita magnet ini masih tetap pakai ori, cuman kita kurangin bobotnya dari standarnya yang kalau nggak salah itu bobotnya tuh hampir 1 kilo 700 lah kalau nggak salah. Yang original tuh bukan 1 kilo 700, hampir 2 kilo. Cuman kita pangkas jadi 1 kilo 400. Jadi cuman kita bubut dikit aja buat ngurangin beban, tapi magnetnya tetap ada, itu buat pengisian gitu. Itu aja. Untuk dialnya gimana? Berapa derajat? Kalau untuk titik pengapian bawahnya itu tetap kita, karena kita pakai BRT, itu di settingnya titik pengapiannya tuh masih ori, paling 15 derajat. Itu yang ori itu 15 derajat, karena kalau saya untuk kalau pakai CDI BRT, saya tetap titik pengapian tuh tetap pakai yang ori, yang 15 derajat. Beda kalau misalkan kita pakai Portek gitu. Itu kan kalau Portek, kalau CDI kalau magnetnya kayak magnet racing itu butuh penyesuaian lagi yang lain. Soalnya CDI-nya pakai Portek kan khusus untuk special engine. Jadi titik pengapiannya pasti berubah lagi. Kalau ini CDI BRT, saya pakai pengapiannya tetap yang ori, karena ini CDI setahu saya itu disetting untuk titik pengapian yang ori, yang 15 derajat. Iya. Terus dari segi head, apa aja sih yang rubah untuk tunggangan MXL ini? Untuk head kita pakai produk BRT, cuman kita porting ulang, kita bikin kubah ulang. Terus kita cam pakai BRT juga, cuman kita custom ulang. Klep kita pakai ukuran 3429, batang 5. Terus spare klep kita pakai special engine. Paling kita nyari angka durasi ini, kita macam-macam. Kita ini belum nyeting ke sirkuit. Betul. Jadi kita belum tahu nih angka camnya berapa di enaknya, karakter Excel tuh kayak gimana, kita belum nyoba untuk nyeting ke sirkuit kayak gitu. Terus untuk piston, kita piston pakai ukuran 68, pakai produk Moto1. Kita disetting kompresi rendah. Untuk cleaner boringnya kita pakai JP Racing. Ini untuk dari segi kompresinya, nilainya ada di angka berapa? Atau sekitaran lah range-nya? Itu sebenarnya
apa ya? Ya pokoknya saya ini setting kompresinya saya pokoknya di bawah angka 11. Nah, itu aja berarti ya. Range-nya itu di bawah Di angka 11 11 gitu. Itu untuk nyeting kompresinya itu membutuhkan berapa lama kan biasanya kan itu kan di akhir ya susah tuh membutuhkan berapa lama dan berapa kali gitu turun naik mesin saat nyeting Saya kompresi. sampai 4 kali turun mesin untuk nyari kompresi yang cocok untuk karakter camnya, karakter kubah headnya. Saya sampai 4 kali turun mesin untuk nyari cocoknya di angka berapa, karena saya cuman punya prinsip gitu ya, nggak tahu kalau orang lain punya prinsip, cuman prinsip saya tuh untuk mesin KLX karena saya ini bikin mesinnya murninya tuh 217 cc, murninya 217 cc, jadi saya nggak mau bikin kompresi yang terlalu gede, karena sama cc pun udah gede tuh udah ada powernya. Jadi saya fokus sama ketahanan sama torsi buat motor ini. Jadi ntar kalau misalkan kita udah nyeting sama Excel, kalau kita udah tahu batas ketahanan ini mesinnya seberapa, kita mungkin bisa ngeriset lagi lah ke depannya untuk lebih ningkatin performanya. Nah, barusan kan nyinggung tentang torsi. Mungkin ini kan motor dipakai untuk PowerTech ya, yang dimana kegiatannya itu dimulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kenapa gitu Kak gak merhatiin misalkan dari cc yang gede ataupun dari kecepatan? Kenapa memilih lebih ke memikirkan yang lebih penting itulah torsi? Saya berpikir karena bodi gede seperti ini gitu ya. Kalau untuk kita patokan kayak ke special engine. Special engine itu kan dibikin yang namanya juga kan motor special engine, mesin yang spesial. Dia dari bahannya tuh udah super enteng, super ringan gitu. Kayak sasis dari mesin-mesin itu semua dibikin super enteng. Sekarang kita motor yang daily use gitu ya, walaupun KLX untuk 2 medan gitu ya, tetap kita rangka kan dari orisinil di modif. Jadi kita pakai part special engine untuk mengurangi bobot. Nah dari situ, dari bobot mesin pun untuk bodi segede ini, saya mikir dulu ke torsi gitu. Gimana caranya motor ini kan kalau di balap kayak gestrek gitu kan disebutnya ya bisa disebut enduro gitulah ya gitu. Kita main di tanah, saya nyari dulu torsi gitu. Gimana caranya bodi segede gini mesin bisa mampu ngangkat bodi seperti ini. Apalagi kan kalau gestrek sekarang kayak PowerTech itu sirkuitnya udah kayak motor cross, udah jumping. Dia kan butuh butuh hentakan dari bawah, tapi tengah ke atasnya nggak hilang gitu. Jadi gimana kita caranya nyari torsi dari bawah yang kuat biar nggak terlalu capek untuk ke jokinya. Jadi keluar tikungan dia nggak perlu repot power gede gitu. Jadi kalau misalkan joki keluar tikungan dia pakai power gede, dia bisa ke bawah-bawah. Tapi kalau misalkan ada torsi nggak terlalu gede, dia udah lembut di bawah tikungnya, bisa nyaman lah di bawah motornya. Dan yang kedua ya saya mikir untuk ketahanan gitu aja, karena kan PowerTech itu dari satu udah penyisihan udah berapa lap, nyari lane berapa lap joki, terus QTT juga ada 10 menit 15 menit gitu kan. Hari Minggunya kita main itu Moto 1 Moto 2 per moto 10 lap. Kita mikir ke endurance mesinnya tuh seperti apa gitu. Berarti mungkin tuh mikirnya ke apa ya, ke ketahanan untuk menghadapi PowerTech mungkin ya. Itu pokoknya. Terus ini dari segi rasio menggunakan apa di sini? Rasio kita pakai produk Moto One. Cuman sebenarnya tuh saya punya hitungan sendiri. Cuman karena saya belum nemu, ada sih ada. Cuman kita belum nyobain untuk bikin perbandingan angkanya yang saya mau. Jadi kita pakai Moto One aja dulu. Yang satu angka dulu gitu. Itu kalau nggak salah
perbandingannya itu agak sedikit berat dari standar. Kalau saya dulu bikin bebek pun, saya gimana caranya rasio itu saya dibikin berat. Kalau di bebek dulu saya bikin di bebek, gimana caranya itu gigi 1 tuh bisa berat. Maksud gigi 1 itu saya patokannya buat setar. Jadi gimana caranya itu setar di gigi 1 tapi napasnya bisa panjang. Kalau misalkan kita pakai rasio yang enteng, yang perbandingannya enteng, nggak berat, itu gigi 1 ke gigi 2 dia cepat ngopernya. Tapi saya itu gimana caranya, itu gigi 1 itu dia bisa napasnya panjang untuk setara aja. Ya ntar kesananya kan jarang main di gigi 1, paling turun ke 2, 3, 4. Itu saya dibikin gigi 1 berat tuh untuk patokannya untuk setara aja. Kan kalau kita setar nih gigi 1, kalau rasionya enteng, dia ngoper dari gigi 1 ke gigi 2 kan pendek tuh. Itu ada jeda waktu untuk ngoper gitu. Tapi kalau misalkan kita gigi 1 bisa panjang, itu udah lebih gitu. Kita masih di gigi 1, orang lain masuk di gigi 2, pas kita masuk gigi 2 itu udah lebih lagi dari yang lain gitu. Cuma saya punya prinsip seperti itu, nggak tahu yang lain gitu. Beda-beda ya. Ya mungkin beda-beda. Tujuannya tuh sama, tapi jalannya kita pasti beda-beda gitu. Ya. Untuk Kak, selanjutnya dari segi karburator menggunakan ukuran berapa? Sebenarnya ini kita nyoba dulu, kita pakai produk UMA ukuran 32. Cuman pas kita pasang, kita cobain itu di tengahnya itu ada apa ya, kalau disebut, kalau bahasa bengkel tuh agak kurang cepat gitu ya sebenarnya. Tapi kalau di Ayun, belayarnya Ayun dia ngisi. Cuman kalau misalkan kita dicentak sekaligus, dia ada kayak kosong dulu. Ya mungkin karena kegedean karbunya kita pakai 32, ya kita kedepannya rencana tuh mau diturunin jadi 30. Kalau untuk pakai 28, saya mikirnya kurang apa ya, kurang gede lah gitu, karena ini klepnya kan pakai 34 gitu. Jadi rencana kedepannya kalau misalkan kita udah nyeting sama Excel, misalkan kalau misalkan itu jadi keluhan tengahnya yang kurang ngisi, kita turunin karbu ke 30. Lengkap banget informasinya. Dan selama saya mereview motor, biasanya kan kalau KL kan kebanyakan kan total loss. Dan hari ini saya mendapatkan ilmu yang baru tentang pengabdian dari KLX, dan ternyata mungkin nggak harus tentang kecepatan mungkin ya, tapi tentang ketahanan sebuah motor dalam event mungkin ya, itu ya yang jadi, paling penting. Apa ya, sebenarnya kalau motor untuk balapan ya kayak kita lah gini ya, kayak gestrek itu kan gestrek kelasnya tuh dari motor yang daily use kita pakai balapan gitu ya. Jadi untuk sebuah balapan kalau saya punya prinsip gitu, jadi gimana caranya kita motor tuh dibikin nyaman dulu untuk joki, jangan patokan motor kenceng gitu. Kalau motor kenceng, kalau misalkan motor kenceng, kalau jokinya fisiknya kurang, dia kan ke bawah-bawah, keteteran, malah hasilnya jelek gitu. Jadi mendingan kita gimana caranya, yang kuncinya tuh sebenarnya tuh kita ke suspensi, ke frame gitu ya, ke sasis gitu. Gimana caranya joki itu nyaman bawanya, walaupun mesin nggak kenceng, tapi kalau nyaman di bawahnya untuk gestrek, ini prinsip saya gitu ya, untuk gestrek itu ada kemungkinan bisa ke depan daripada mesin kenceng, frame nggak nyaman atau nggak cocok sama joki, malah joki yang kedodoran, hasilnya pasti jelek ya kan gitu. Jadi gimana caranya, jadi sebenarnya untuk ngebangun satu motor untuk balapan itu koordinasi mekanik sama pembalap tuh bener-bener itu komunikasi tuh harus bener-bener. Jadi nggak ada aturan joki nyalahin mekanik nyalahin joki gitu. Itu satu kesatuan gitu dalam suatu balapan antara mekanik sama pembalap gitu. Itu dari cara komunikasinya kita, mekanik dapat masukan dari pembalap dapat masukan ke
mekanik dapat masukan ke pembalap. Jadi itu satu sinkron gitu. Jadi Saling mungkin ya. iya saling gitu. Kalau joki